Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas algoritma pencarian yang jauh lebih efisien dibanding yang kemarin, yaitu linear search, yaitu binary search. Seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu idenya secara konsep. Kemudian kita lihat source code dan bedah logika tiap bagiannya. Nah, tanpa lama-lama kita akan menuju ke bagian materinya. Nah, binary search digunakan untuk mencari sebuah nilai pada kumpulan data yang sudah terurut. Prinsip kerjanya adalah bagi dua ruang pencarian. Pada setiap langkah, kita melihat elemen tengah, lalu memutuskan apakah harus melanjutkan pencarian ke bagian kiri atau ke bagian kanan. Karena pada setiap langkah, ukuran ruang pencarian diperkecil. Algoritma ini bisa menemukan data dengan jumlah langkah yang jauh lebih sedikit. Nah, di sini saya akan menampilkan dan menuliskan kode pemrogramannya. Nah, di bagian pertama ini, di sini sudah terurut dari yang kecil ke bagian besar. Nah, keterurutan ini sangat penting karena seluruh keputusan di binary search bergerak dari ke kiri ataupun ke kanan, bergantung pada fakta bahwa data tersusun naik. Oke, kita akan lanjutkan ke kode selanjutnya. Nah, di bagian ini dia akan menyimpan indeks batas bahwa height menyimpan indeks saat ini. Kedua variabel ini menentukan jendela bagian list yang sedang kita periksa. Font dan posisi kembali dipakai sebagai penanda apakah target yang kita ingin cari sudah ditemukan. Kita lanjut ke codingan berikutnya. Nah, di bagian ini kita akan menghitung indeks tengah dari ruang pencarian. Nilai pada indeks inilah yang akan dibandingkan dengan target untuk menentukan
arah pencarian berikutnya. Dan untuk bagian while ini, selama batas bawah belum melewati batas atas, proses pencarian tetap akan berjalan saat low menjadi lebih besar daripada high. Itu artinya semua kemungkinan posisi sudah dicek dan target tidak ditemukan. Nah, untuk bagian ini, di bagian if, jika nilai tengah sama dengan target, berarti kita sudah berhasil menemukan data. Pada titik ini, font diubah menjadi true. Index mid disimpan di posisi dan loop berhenti. Nah, untuk bagian if ini, jika nilai tengah lebih kecil dari target, berarti semua elemen di sisi kiri nilai tengah juga lebih kecil dan tidak mungkin menjadi jawaban. Maka kita geser low ke mid tambah 1 untuk membuang bagian kiri dan hanya fokus pada bagian kanan. Nah, untuk bagian asli ini, sebaliknya, kalau nilai tengah lebih besar dari target, berarti target hanya memungkinkan berada di sebelah kiri. Jadi height digeser ke mid kurang 1, supaya bagian kanan tidak lagi dipertimbangkan. Kita lanjut lagi. Nah, di bagian akhir ini, yang if sampai else ini, program akan mengecek apakah form bernilai true. Jika ya, indeks tempat target akan ditemukan dan ditampilkan melalui kalimat print ini. Nah, kalau tidak, program menyatakan bahwa tidak ada data ditemukan di dalam list tersebut dan menampilkan kalimat ini. Nah, oke, akan coba saya jalankan program codingan ini.
itu saya akan mencari nilai yaitu 11. Nah, dan data ditemukan di bagian di indeks keempat. Nah, coba kita masukkan yang angkanya tidak ada pada bagian indeks. Dan sebenarnya itu data tidak ditemukan. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang binary search, mulai dari syarat data harus terurut sampai cara algoritma terus mempersempit ruang pencarian. Dibandingkan linear search, pendekatan bagi dua ini jauh lebih efisien untuk data yang besar. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jika Anda ingin mencoba sendiri, silakan memodifikasi list atau nilai target dan amati bagaimana batas low dan high berubah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.